Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Selanjutnya, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatul hasanah yang telah membawa kita, menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di samping keutamaan yang sudah kita ketahui, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan yang lain tentang ilmu, ternyata ada nilai tambah lagi, yaitu dengan kita mengkaji ilmu itu adalah ibadah. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya jika seseorang menuntut ilmu, belajar ataupun mengajarkannya kepada orang lain dengan niat yang ikhlas. Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu ta'ala berkata bahwa orang berilmu yang menyibukkan dirinya dengan belajar, menambah ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia senantiasa berada di dalam amal ketaatan. Ada seseorang yang duduk belajar membaca Al-Quran dengan benar, apalagi dia berusaha mempelajari kandungan maknanya agar bisa merenungkan untuk menguatkan imannya. Kemudian ada seseorang belajar tentang tata cara ibadah, apalagi ketika dia belajar tentang iman dan tauhid. Selama dia belajar, kemudian setelah itu dia menyebarkannya kepada yang lain, maka dia senantiasa sedang mengamalkan amal ketaatan. Para pemirsa rahimakumullah, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala berkata, senantiasa orang yang berilmu itu melaksanakan sholat. Kemudian para murid-muridnya bertanya, bagaimana dia bisa melaksanakan sholat terus-menerus tanpa terputus? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dengan dia selalu menyebut nama Allah pada hati dan lisannya. Ketika dia mengajarkan ilmu, menyebutkan penjelasan tentang halal dan haram, apalagi tentang masalah tauhid, maka ketika itu dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hati dan juga lisannya. Ketika itulah dia dianggap sedang melaksanakan ibadah sholat. Begitu para pemirsa. Kemudian ada Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala berkata, pelajarilah ilmu agama. Mempelajari ilmu agama karena Allah itu adalah rasa takut kepada Allah. Menuntutnya adalah ibadah, dan mempelajarinya ulang, mempelajarinya kembali sama seperti nilainya ketika kita berzikir, mengucap, membaca subhanallah. Ini menggambarkan kepada kita bahwa orang yang senantiasa disibukkan dengan menuntut ilmu, senantiasa mengisi waktunya dengan belajar dan murojaah, kemudian setelah dia mampu
dia mengajarkan kepada sesama manusia, maka waktunya selalu diisi dengan amal ketaatan, tidak sia-sia. Ini tentu menunjukkan keutamaan yang besar. Sungguh. Jadi kita menarik kesimpulan bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah yang mulia di sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan dan juga kekuatan untuk selalu menuntut ilmu dan menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi orang banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.